Shalom keluarga Rema, selamat sore. Senang sekali di kesempatan hari ini Agnes bisa hadir ya nemenin keluarga Rema di acara 60 Mbps, 60 menit bawa perubahan sejati, tepatnya di edisi 28 Maret tahun 2022. Dan di kesempatan hari ini keluarga Rema, seperti biasa bakalan bareng-bareng sama teman-teman dari Unlimited Fire. Tapi di kesempatan hari ini ada yang beda nih, karena biasanya suaranya cowok-cowok. Hari ini coba kita cek tes. Suaranya gimana nih? Tes. Oke. Halo. Oke, hari ini kita bersama dengan para ladies ya di kesempatan hari ini. Iya. Oke deh, ada Kak Vivi, Kak Yuliana dan juga ada Kak. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Oke. Yeay, so di kesempatan hari ini dengan tema bitterness nih ya. Kepahitan berarti ya. Oke, kalau gitu langsung aja mungkin boleh dimulai nih dari siapa dulu nih? Dari Kak Vivi mungkin? Oke, silahkan. Oke. Ya, halo, shalom, sahabat Rema. Ya, sore ini kita dapat tema tentang bitterness, yaitu kepahitan ya. Saya mau memulai dengan kita buka di Amsal 4 ayat 23. Di situ dibilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Mungkin kita sering dengar, mungkin kita sering mendengar teman-teman kita ada yang kalau bicara itu kok rasanya penuh dengan kata-kata kematian gitu ya, kayak aku enggak bisa, kayak selalu menyalahkan orang lain, aku begini karena orang lain gitu. Omongannya tuh pahit gitu, omongannya kasar gitu kan. Kadang juga kita yang mendengar tidak mendatangkan damai sejahtera gitu. Nah, karena sore hari ini kita ngomongin tentang kepahitan, perlu kita sadari kalau akar dari kepahitan itu pasti menuju kepada dosa kesombongan. Oke. Ya. Karena kalau kita merasa pahit, itu pasti kita sudah merasa, oh aku lebih benar daripada orang lain. Gitu. Ya. Jadi bukan karena orang lain menyakiti kita, tapi karena respon kita yang salah. Gitu. Jadi kita sudah memposisikan kita lebih benar daripada orang yang menyakiti kita. Gitu. Nah, saat kita mulai merasa benar, nah disitulah dosa kesombongan itu mulai masuk. Aku gini karena kamu, gitu. Yang salah tuh bukan aku, tapi kamu. Dan kita sering memposisikan diri kita sebagai korban. Kita melabeli diri kita tuh korban, gitu kan. Kalau kita ingat cerita Yusuf itu, dia sudah diperlakukan tidak adil, tapi waktu keluarganya datang, apa yang dia katakan sangat menarik sekali ya. Kan karena kamu yang jahat sama aku, tapi memang itu sudah dirancangkan Tuhan gitu untuk aku menyelamatkan suatu bangsa. Jadi itu respon yang sangat benar, bukan karena wah ini aku sudah jadi penguasa gitu kan. Jadi siapa kamu? Dia bisa aja untuk dia memilih untuk tidak mengampuni, tapi dia memilih untuk melihat respon yang lain bahwa itu semua memang Tuhan sudah rencanakan untuk dia dapat menyelamatkan suatu bangsa. Gitu. That's good, ya. Yeah. Nah, jadi bisa jadi memang Tuhan pakai orang itu buat menggarap hati kita gitu. Ya kan, kita juga sering dengar bahwa ada namanya pupuk kompos, pupuk dari kotoran gitu kan. Nah, pada saat kotoran itu dilempar ke kita bisa menyimpannya jadi kotoran yang terus berbau busuk, atau kita bisa mengolahnya dan menjadikan itu menyuburkan tanah hati kita gitu. Itu pilihan so good, ya. Kita kan. Nah, terus bilang, tolong dong jaga hatiku, tolong jaga perasaanku, gitu kan. Bahkan kalau kita berdoa, Tuhan jagalah hatiku. Padahal di Amsal 4 ayat 23 jelas-jelas dibilang jagalah hatimu. Jadi siapa yang bertanggung jawab dengan hatimu, itu ya kamu sendiri, gitu. Bukan orang lain. Gitu. Ya kadang kita memang nggak bisa mengubah situasi sekitar kita. Tapi kita dapat menentukan pilihan untuk kita bereaksi dengan tepat dan benar. Ya. Jadi keberhasilan kita dalam menjaga hati kita itu ukuran terobosan dalam hidup kita. Karena keadaan hati itu penting, karena keadaan hati itu menentukan keadaan hidup kita. Hatimu tuh kunci dari apapun. Gitu. Jangan sampai kita lebih menjaga uang kita daripada hati kita. Karena di situ terpancar kehidupan gitu. Oke, saya mungkin sampai di sini, mungkin bisa dilanjut dengan yang lain. Yes, thank you banget Kak Vivi. Mungkin selanjutnya siapa nih? Kak Lydia dulu, Kak Lili atau Kak Yuli nih? Oke, Kak Yuli dulu ya. Oke, baiklah. Silakan Kak Yuli.
Shalom semuanya. Oke, menarik ya. Kali ini kita kasih tema dengan bitterness. Bitterness itu bisa berawal dari ekspektasi kita akan sesuatu yang terlalu tinggi. Dan ketika kita tidak mendapat atau tidak terjadi pada kita, seringkali respon hati kita salah gitu kan. Sebenarnya bagus ya dia, hati itu kita yang menjaga gitu kan. Kita bisa merespon salah, tapi kita juga bisa merespon dengan benar gitu kan. Contohnya di Kejadian 4 ayat 5 sampai dengan 7 cerita Kain dan Habel gitu kan. Kita sering mendengar gitu kan cerita Kain, betapa Kain mempersembahkan, menurut dia itu dia mempersembahkan sebagian korbannya itu akan diterima Tuhan gitu kan. Ternyata salah gitu kan. Ternyata dugaannya dia atau ekspektasinya dia tuh salah gitu kan. Bahkan persembahannya adiknya Habel justru lebih diterima gitu kan. Dan itu membuat respon hatinya Kain tuh salah gitu kan. Dia salah meresponin. Nah, sebenarnya dia bisa meresponin dengan benar gitu kan. Atau bahkan belajar dari kesalahannya. Atau ketika suatu hal yang terjadi pasti kita mempunyai maksud gitu kan. Tapi Kain gagal untuk merespon dengan benar gitu kan. Bahkan dia marah dan akhirnya berbuat jahat sampai akhirnya membunuh adiknya gitu kan. Menurutku kita selalu mempunyai pengharapan, ekspektasi tinggi itu selalu hal yang pasti, menurutku pasti ya. Kita pasti pengen hidup kita pasti lebih baik, lebih maju gitu kan. Tapi seringkali kita juga harus berwaspada ketika hal itu nggak terjadi gitu kan. Ketika kita mempunyai impian, serahkan pada Tuhan gitu kan. Biar Tuhan tuh yang mau mengabulkan, biar Tuhan yang membuat itu berhasil gitu kan. Biar hati kita tetap apa ya, kalaupun ternyata bukan, berarti Tuhan mempunyai maksud yang lain gitu kan. Nah, yang kedua, aku bisa mengambil cerita dari Saul gitu kan. Kepahitan atau bitterness itu bisa terjadi ketika kita terlalu lama memendam perkataan orang-orang yang buruk kepada kita. Kadang seperti Saul gitu kan, ketika Saul pertama kali diangkat menjadi raja, tidak semua bangsa Israel waktu itu mendukung gitu kan. Ada sebagian orang durhaka bilang, masakan orang ini bisa membantu kita menjadi raja atau menyelamatkan kita. Dan itu Saul meresponnya tuh dengan pura-pura tuli gitu kan, pura-pura nggak mendengar. Padahal menurutku satu hal yang menyakitkan. Kadang kan kita sering ya, nggak semua orang tuh nanti kan berespon baik pada kita kan. Kita berbuat baik pun pasti ada orang yang pasti ngomong yang negatif kan, tapi tinggal kita mau jujur nggak sih dengan hati kita gitu kan, apakah kita marah, jengkel, atau kita benar-benar memang nggak mau pura-pura gitu loh, oh nggak apa-apa, it's okay, aku nggak apa-apa dengan kamu ngomong jelek sama aku, tapi pada hati kita tuh sakit gitu kan, ya itu yang mungkin bisa menjadi satu akar dari kepahitan gitu kan. Nah, jadi seringkali jika ada yang menyakiti kita bilang tidak apa-apa, sebenarnya itu sakit dan itu pura-pura itu bisa menimbulkan kepahitan gitu kan. Nah, terus yang kedua, apalagi ketika Saul mendengar kabar soal Daud gitu kan, Daud berhasil lah dalam pertempuran di medan perang. Saul bahkan gagal lagi untuk menjaga hatinya gitu kan. Lagi-lagi itu masalah hati sih. Kepahitan tuh berhubungan banget dengan masalah hati yang tadi Cik Vivi sampaikan kan. Kita sendiri yang harus bertanggung jawab penuh atas hati kita. Kita bisa memilih untuk pahit atau untuk manis gitu kan, untuk mengeluarkan satu hal yang baik kan. Itu pilihan, dan menurutku sih dalam semua pilihan itu ada tanggung jawabnya kan. Jadi biarlah kemarahan, kepahitan yang disimpan ini tuh nggak bisa membuat hati kita tuh bersuka. Jadi ketika Daud berhasil mengarahkan berlaksa-laksa gitu, ketika orang lain mungkin berhasil itu daripada kita mungkin susah untuk bersuka gitu, susah untuk merespon dengan benar, atau bahkan kita mungkin seringkali iri hati, kok dia lebih berhasil daripada aku ya. Nah itu yang seringkali kita harus hati-hati, jangan-jangan kita mungkin sering banyak menyimpan hal-hal yang tadi kan, yang hal yang buruk, kita mungkin sering mengabaikan atau bahkan kita mungkin sering nggak jujur nih pada diri sendiri atau pada Tuhan. Jadi marilah kita selalu merespon dengan benar gitu kan, apapun yang mungkin kalau ternyata hal itu menyakitkan, biarlah kita tuh ngomong itu sakit gitu. Tapi kalau hal itu membahagiakan kita, biarlah kita pun juga bisa
membagikan pada orang lain. Mungkin dari aku itu sih. That's good. Oke, so kalau gitu langsung lanjut aja nih ya. Terakhir dari Kak Lili nih, silahkan. Hai semuanya. Hai Agnes, thank you. Halo. Keluarga Rema, thank you Unlimited Fire. Saya Lydia atau Lily. Saya mau ceritakan, teman saya memberi saya pot bunga. Ini kan pandemi, kita suka koleksi bunga dan tanaman ya. Tapi mulai mati dan nggak tahu kenapa. Bukan karena tidak disirami atau kurang sinar matahari, tetapi karena ternyata ada lumpur liar, ada weeds, namanya weeds atau serangga, or a different kind of, ada serangga yang membunuhkan. Kepahitan itu sama sebenarnya, ada akar-akar kepahitan yang itu masuk jauh ke dalam, membunuh segalanya. Karena kita pahit pada orang tua kita, ketika kita menjadi orang tua, kita marah pada anak-anak kita. Karena kita pahit pada mantan kita, kita nggak dapat membuka hati untuk orang lain yang mencintai kita, right? Dalam pernikahan, kepahitan itu seperti ada bocor, like there's water, a crack in the boat, ada bocor di perahu kita. Pelan-pelan keluarga kita, our family life tenggelam. Terus kita diamkan aja lubang itu, nggak ada yang mau perbaiki kapal itu. Dan itu pelan-pelan akan destroy the family, akan menghancurkan keluarga kita. Dan kepahitan itu menyebar seperti jus ya, kita semua menjaga kesehatan, kita minum jus, tapi cuman perlu satu buah yang pahit untuk seluruh jus itu pahit, membuat seluruh hidup kita pahit. Kita kehilangan teman karena terlalu banyak mengeluh, too much complaining. Mungkin kita nggak bisa menjadi musisi yang lebih baik, a better musician, karena kita pahit kepada teman kita yang lebih sering dipilih untuk tim musik mungkin, atau worship team. Kita jealous, kita iri hati. So, rencana Tuhan tidak dapat tumbuh sempurna di dalam dirimu, karena tanahmu, tanah hatimu terlalu berbatu, terlalu banyak rumput liar. Mungkin kita terlalu khawatir atau terlalu marah, terlalu pahit. Jadi ada ayat ini, Ibrani 12:14 sampai 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar, kembali ke akar itu yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Oke, ini untuk para wanita, oke. Dr. Miles Monroe mengatakan bahwa perempuan, women, adalah inkubator. Inkubator memberi kehidupan kepada apapun yang diberikan. Seperti inkubator biasanya kalau anak ayam ya, anak ayam, terus di telur-telurnya di inkubator itu terus bisa tumbuh, jadi dia bisa be born from the eggs ya. Inkubator memberi kehidupan pada apapun yang diberikan. Itu melipat gandakan apapun yang diberikan. Ketika diberikan satu kata, wanita ya, diberikan satu kata, perempuan kembali dengan memberi buku, ribuan kata. Bla 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 bla. Padahal cuma satu kata ya yang diberikan. So, ketika leaders memberi ide, perempuan ini, the girls, dia bisa membuatnya menjadi acara yang luar biasa. Pernikahan impian kalau dia EO ya, konferensi yang luar biasa besar dan anointed. Jika perempuan ini diberikan bahan makanan, dia bisa buat hidangan yang lezat, amazing, right? Jika perempuan ini diberikan rumah, dia bisa membuat homey, indah, home sweet home. Ketika diberikan sperma, dia bisa menghasilkan kehidupan bayi kecil 9-10 bulan setelah itu ya. Tapi juga bisa memberikan kata-kata yang menyakitkan. Kalau diberikan kata-kata yang menyakitkan, mungkin 1 minggu kemudian dia masih marah. Dia bisa meledak pada orang itu, walaupun itu sudah berminggu-minggu, sudah berbulan-bulan.
disembunyikan, terkubur, tapi tumbuh dan berlipat ganda. Khusus untuk wanita, kita memiliki potensi untuk mewujudkan impian. We could make our dreams come true. Potensi, visi, tetapi kita dapat multiplikasikan kepahitan, kemarahan juga. We become incubators of bitterness. Atau kita mau jadi inkubator mimpi-mimpi kita, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Respon pertama kami, kita ya, biasanya kita mau membalas dendam. Kalau kita kepahitan, kita mau balas dendam, ya kan? Karena kita terluka, kita juga ingin menyakiti mereka. Kita diamkan, kita blokir, unfriend, leave group. Semoga orang ini gagal, kita doakan orang ini gagal. Kita berharap mantan kita juga ditinggalin cewek barunya. Kita mau yang the worst happen ke orang ini. Ini seperti seseorang datang ke rumah kita membuang sampah kotor yang menjijikkan, so gross dan bau ya. Jadi kita menyimpan sampah itu sampai kita menemukan orang ini. Kita mau cari rumahnya di mana, alamatnya di mana. Hari demi hari sampah itu di rumah kita semakin bau, semakin jadi racun untuk kita ya. Kita harus buang itu, maafkan orang itu, buang kepahitanmu, ampuni orang itu. Dan gimana caranya? Gimana caranya? Saya akan kasih beberapa tips. Gimana caranya kita from bitter to better. To be honest, it's hard to forgive. Susah ya untuk mengampuni. Memang kita butuh kekuatan dari Tuhan untuk mengampuni. It's hard, dan aku akan kasih beberapa contoh. Tapi pertama yang bantu saya sendiri itu satu, periksa diri Anda, periksa diri kita, check yourself. Tuhan, selidiki aku. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Mungkin aku salah ngomong, atau aku nggak respect orang ini. Mungkin nggak sengaja ya aku menyakiti orang ini. Apakah aku sombong atau memperlakukan orang ini dengan buruk? Kepahitan terfokus pada apa yang telah dilakukan terhadap kita. Tapi tugas kita adalah mengakui apa tanggung jawabku, what's my responsibility dalam masalah ini. Jadilah orang yang pertama yang berubah. Be the first to forgive, be the first to change. Nomor 2, serahkan pada Tuhan. Katakan apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Tuhan, aku benci sama orang ini, it's okay. Kita berdua dengan Tuhan. God, I'm so angry at this person. Aku so hurt, Tuhan. Aku marah dengan apa yang mereka lakukan pada aku. Tuhan, aku tahu bahwa orang yang sakit menyakiti orang lain. I know that hurt people hurt other people. Orang yang sakit menyakiti orang lain. Sembuhkan mereka sehingga mereka berhenti menyakiti orang lain. Kita mulai berkati orang ini. Walaupun don't feel like it. Kita pengennya nggak mau berkati, nggak mau doain orang ini. Tapi mulai dengan itu, kita katakan blessing, memberkati mereka sehingga mereka bisa berubah, Tuhan. Mungkin dia nggak marah pada aku. Mungkin mereka lagi stres tentang keuangan, kesehatan, atau hubungan mereka. Berkatilah mereka dalam hal itu, Tuhan. Kita harus paku ke salib Kristus. Tuhan, Kau mengampuni aku melakukan banyak kesalahan, tapi Kau yang mengampuni aku. Bantu aku memaafkan orang lain seperti Engkau mengampuni aku. Jangan sampai this bitterness menghambat berkat-Mu kepada aku, Tuhan. Jangan sampai situasi ini membuat aku jauh dari Tuhan. Aku yang rugi sendiri. It hurts me. Dan kalau kita lagi compare iri hati, Tuhan, tunjukkan siapa aku, Tuhan, di mata-Mu. Apa yang aku bisa syukuri? Dan yang terakhir, berikan hadiah. Okay, this is hard ya. Ini cuma ide aja. Tapi berikan hadiah atau makanan kepada orang tersebut. Oh no. Sekarang, oke. Tapi nggak semua orang ya. Semua mantan kalian nggak usah kembali lagi hubungin mereka dan kontak mereka dan minta maaf, nggak usah ya. Sekarang setelah saya menikah, saya tidak harus kembali ke semua pria yang menyakiti saya. No way. Saya bisa minta Tuhan mengubah hati saya dan minta pengampunan kepada Tuhan. Nggak sehat untuk menghubungi mereka. Tapi mungkin kalau itu orang tua,
anggota gereja, teman sekolah, kerabat, teman kerja, coworkers. Kirim sesuatu kepada mereka, roti, kue, makanan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Hatimu belum ada di sana, it's okay, berikan saja dulu. Perasaan akan mengikuti. Ya, so ya itu cerita saya dan beberapa tips yang membantu saya untuk bisa mengampuni mereka. It's hard ya. Ya, Agnes. Oke, yes, benar sih ya, emang susah banget sih, apalagi kalau udah ngomongin soal mantan ya Kak ya, itu pasti akan berat ya, apalagi Bener. yang hubungannya toksik gitu ya, aduh kayak ilah mau balik sama mereka, ya mau minta maaf, ya gimana gitu ya. Tapi kalau mungkin untuk pertemanan gitu ya, pertemanan tetap harus dijalin lagi ya, meskipun sudah apa ya, sudah intinya kayak rusak apa dan lain sebagainya. Kalau menurut dari kakak-kakak nih, apakah masih perlu dijalin lagi nih? Kan ada nih kayak kita berteman sama teman, terus ada kayak satu case yang membuat kita akhirnya broke, kita jadi jauh sama mereka. Apakah perlu kita membangun hubungan lagi dengan mereka atau ya udahlah gitu, anggap aja eliminasi pertemanan gitu. Itu kira-kira gimana tuh Kak? Kira-kira gimana nih? Kak Yulia ya, mau jawab duluan? Oke, silahkan. Oke. Ya, menurutku seperti itu ya. Kalau memang ternyata merasa kita semakin buruk gitu kan, berteman dengan seseorang atau perkumpulan tersebut, ya kita menjauhi menurutku sih. Tapi memang menjauhi dalam hal tidak membenci, tapi tetap kita sudah tidak berteman dengan mereka. Maksudnya, tapi aku nggak benci loh. Tapi aku memang dan beberapa teman ternyata ada. Aku juga ngalamin gitu kan. Ternyata Tuhan bukakan kan seperti apa mereka, dan memang sih jujur juga ada kan Lili bilang kan kita harus cek diri sendiri juga, itu yang pertama. Bener sih, apakah jangan-jangan selama ini aku yang salah ngomong atau aku yang nggak tahu diri, misalnya ngomong ceplos-ceplos misalnya atau menyinggung. Nah ternyata kalau sudah cek diri, oh ternyata bukan dari kita, bukan dari kita yang salah, cuma ya memang kita harus apa ya, tetap yaitu aku nggak membenci, tapi mungkin aku nggak bisa lagi nih untuk jalan bersama dengan kamu gitu kan. Itu sih kalau aku. Oke, siap. Oke, mungkin pertanyaannya gini sih Kak Yulia ya. Kalau misalnya ternyata yang toksik tuh kita gitu. Kadang seringkali kan kayak kita ngelihatnya orang lain gitu. Tapi kalau ternyata kita yang jadi sumber masalahnya tuh, perlu nggak sih kita baik-baik lagi sama mereka gitu? Kira-kira gimana nih? Mungkin nggak cuma dari Kak Yulia aja nih, dari Kak Vivi dan juga Kak Lili nih, silahkan. Oke. Kita harus yang bertobat ya. Oke. Waktu pas cek diri tadi kan kita ngerti kan ternyata yang toksik aku nih, ternyata selama ini aku suka membuli dia, makanya jadi gak sehat pertemanan kami kan. Ternyata aku nih yang toksik selama ini gitu kan, bukan mereka ya. Ya itu bertobat sih. Dan alangkah baiknya menurutku kita harus meminta maaf ya, karena ya memang sih kita mengaku kesalahan lah. Kalau selama ini aku mungkin memperlakukanmu dengan tidak baik gitu kan. Ya itu sih. Oke, jadi kita tetap harus menjalin hubungan baik gitu ya sama mereka ya, meskipun sebenarnya kita sadar nih kita yang salah, karena biasanya kayak kalau orang yang udah tahu, oh aku nih yang toksik gitu, kayak mau menjalin pertemanan lagi tuh kayak rasanya kayak sungkan, aduh dulu aku pernah jahat sama dia, kayak mau minta maaf, aduh nanti kalau nggak dimaafin gimana gitu. Padahal sebenarnya kita tuh yang kayak udah nggak enak sendiri, takut orangnya kepahitan sama kita, tapi kayak kitanya udah bertobat, tapi ternyata mau minta maaf tuh takut gitu. Nah kira-kira gimana nih kalau dari Kak Lili nih, kira-kira gimana nih? Iya, aku pernah merasa aku yang benar, aku yang disakiti, aku yang jadi korban, tapi ternyata aku yang kurang empati. Pernah terjadi, dan aku jalani proses itu. Selidiki, aku Tuhan, aku berdoa, aku curhat, aku nangis, curhat ke suami, ke mama saya juga, mama papa saya, tolong, apa aku salah? Mungkin budaya juga ya, karena aku masih belajar budaya di sini. Aku pernah disakiti teman baik ini. Aku berusaha untuk lakukan terbaik. Aku pikir aku sudah lakukan yang terbaik. Terus kena marahnya terus. Aku nggak tahu kenapa. Teman saya punya suaminya sampai, kamu nggak tahu ya, kamu gini buat dia nangis. Aku nggak tahu, memang aku nggak tahu. Aku curhat ke suami, curhat ke mama, terus aku coba, aku yang pertama yang mau
bertobat, aku yang mau apa ya Tuhan, pokoknya aku kirim makanan dulu, aku makanan waktu Natal kirim bunga Natal, terus setelah berapa waktu ternyata dia membuka dirinya kepada aku lagi. Aku belajar dan Tuhan tunjukkan, ternyata kamu yang salah loh. Dia kurang terbuka, jadi dia nggak bilang itu sakit atau dia nggak bilang kenapa dia diamkan aku, tapi ternyata aku juga kurang empati, aku juga kurang mengerti dia. Ya kita harus dua-duanya ya, kita belajar untuk lebih empati, lebih compassion pada orang, tapi orang lain juga harus belajar untuk lebih terbuka. Tapi karena kita ambil langkah pertama itu, kita yang belajar. Dan Tuhan buka jalan untuk kita, right? Oke. Mungkin Kak Vivi mau nambahin nih, Kak Vivi, silahkan nih. Mungkin memang kuncinya tetap kerendahan hati ya, untuk kita datang dan kita meminta maaf untuk semua kesalahan yang mungkin sudah kita lakukan ke orang itu gitu. Dan pastinya kita minta campur tangan Tuhan ya, karena kita tahu kita tidak akan mampu dan mungkin orang itu juga tidak akan membuka hati kalau juga bukan Roh Kudus sendiri yang sentuh hati mereka. Oke, ini nih ya penting ya, libatkan Tuhan nih ya, karena biasanya seringkali anak-anak muda tuh kayak udah sih minta maaf aja, tapi nggak yang berpikir kayak sampai sebelum minta maaf aku berdoa dulu sama Tuhan gitu, kayak jarang banget yang kayak gitu ya.